Oma gimana Oma? Keadaannya hari ini? Udah mulai membaik? Alhamdulillah, walaupun suara Oma masih serak. Oh ya, tadi Pak Raymond telepon Oma. Sepertinya dia mau buka restoran baru. Dia ngundang kita sekeluarga, tapi Oma gak bisa hadir. Kan kondisi Oma masih seperti ini. Kamu bisa kan wakilin Oma? Oh ya udah nggak apa-apa Oma. Mencari menyinari bumi, menerangi hati yang selalu ngusir aku. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu aku pernah buat salah apa ke nyak kamu. Aku nggak pernah bisa jadi calon mantunya kamu yang baik. Tiara, aku mau kamu sabar ya. Ya aku tahu nyatu orang kayak gitu. Dia tuh pengen banget punya mantu yang kaya. Tapi aku yakin kok, suatu saat kamu akan jadi menantu tersayangnya Nyak. Kamu nggak usah sok-sokan ngibur aku. Aku juga nggak tahu harus gimana lagi. Tiara, kamu lihat nggak tukang kebun itu? Tuh, Kenapa sama tukang kebun itu? dia tahu kapan rumputnya bakal tumbuh. Tapi dia nggak pernah capek buat potong rumput itu. Ya kan emang rumputnya dipotong biar rapi. Maksud aku tuh gini, kamu juga harus kayak gitu sama Nyak. Walaupun Nyak itu orang yang mata duitan dan selalu nolak perbuatan kamu sama dia, tapi kamu harus terus kasih perbuatan baik buat dia. Aku yakin kalau suatu saat hatinya itu pasti luluh kok. Dan dia akan sadar dan bisa nerima kamu apa adanya. Dia akan tahu kalau kamu itu menantu terbaik yang dia punya selama hidup dia. Aku mau kamu harus yakin dengan usaha kamu buat dapetin hatinya Nyak. Makasih ya Panji. Aku jadi makin sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Apalah arti sebuah cinta kalau hanya di mulut saja? Aku tuh bersyukur banget sekarang punya kamu. Aku nggak tahu gimana nasibku kemarin kalau nggak ada kamu. Aku juga bersyukur Tiara. Semenjak ada kamu di hidup aku sekarang jauh jadi lebih berwarna. Dan aku akan terus perjuangin cinta kita sampai kapanpun. Durhaka! Bahkan terkadang atas nama cinta, orang tidak lagi mengindahkan titah orang tua.
Lu nyindir gue ya? Siapa yang nyindir, Mas? Mas, saya itu baca puisi, Mas. Kerjanya tuh ngamen nih. Baca puisi ngamen saya. Kerjaan saya ini. Coba lihat. Lihat kan? Nggak ada tulisannya kan? Mas sengaja kan? Mas nyindir saya kan? Ya kan? Pak Sapam, Pak Security tolong, Pak. Sini dulu. Mana? Pak Security. Ngapain sih, Mas? Ya, untung udah gak ada meeting lagi. Satria, Aduh, Mam, apa lagi sih, Mam? Satria, Mama mau bicara sama kamu. Mam, Satria capek, Satria Enggak, pengen ini istirahat. penting banget. Apaan? Kamu tahu barusan siapa yang datang ke sini? Tante Iis. Dan dia berlutut di depan Mentari memohon untuk membatalkan pernikahan kamu sama Mentari. Gila nggak? Tante Iya sampai segitunya, Mam? Gak masuk akal kan? Tante Iis melakukan itu karena dia sayang banget sama si Raya. Tapi kasihan dia nggak tahu kelakuan anaknya tuh kayak apa. Drama queen banget itu anak. Selalu membesar-besarkan masalah. Ya, bentar. Gini, Mam. Tahu Satria, Mama tuh kan deket banget sama Raya. Kenapa Mama sekarang begini? Ya dulu Mama dekat sama itu anak. Tapi sekarang Mama nggak mau deket-deket sama itu anak. Karena itu anak nggak pernah mau dengerin apa yang Mama suruh. Sampai dia berniat mau membatalkan pernikahan kamu sama Mentari. Ini baru mulai. Dan Mama ngelakuin ini semua tuh buat masa depan kamu, Mama. Ya sekarang gini, Mama bisa berpikir seperti itu. Emang Mama mikir apa? Gitu loh. Maksudnya, apa yang mereka lakuin, akan mereka lakuin untuk gagal rencana Mama tuh apa? Mama bakal tahu itu anak ya bakal ngelakuin apapun. Segala cara apapun untuk membatalkan pernikahan kamu sama Mentari. Cing, apaan nih? Tebel bener. Lu mah baik banget. Belum jadi mantu aja udah ngasih ginian nih. Voucher nih, tebel bener nih, voucher belanja. Gue lihat dulu, gile tebel bener nih. Ini apaan sih lu? Ini undangan nikahan lu sama tuh anak. Iya, Cing. Dateng ya, Cing. Aduh, bagaimana ceritanya sih nih? Jadi keduluan begini. Gua kan prospekin si Nanda buat si Panji. Ya dah, insya Allah ya. Insya Allah gue dateng ntar ke pernikahan lu. Lagian kan lu juga udah tahu. Mami lu sama gue sohipan dari dulu. Jadi gue usahain dah. Tapi maklum dah kalau gue mah agak-agak sibuk. Ya udah, Cing. Nanda pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu calon mertua aku nih gimana sih? Milih aku apa dia sih sebenarnya? Pelin-pelan banget. Gara-gara ibu mertua aku ngikutin tadi. Sampai ketinggalan tuh daganganku. Woi, lu ngapa sewot gitu sama gua? Kagak ada sopan-sopannya lu sama gua. Lagian terserah gua mau milih siapa. Gua mah pasti yang memilih itu ya. Gua pilih yang bisa menjamin hidup gue. Maksud gue anak gue, Panji. Ibu calon mertua aku nih gimana sih? Jangan kan menjamin ibu calon mertua. Menjaminnya Mas Ganteng sama saudara-saudaranya semua. Yuni sanggup. Yang bener lah. Bener Yuni kalau ngomong. Yuni di kampung punya pulau. Dengerin ya ibu calon mertua. Yuni ini anaknya masih keturunan bangsawan. Nih buat ibu calon mertua sama Mas Ganteng. Pulau-pulau yang ada di kampung semuanya bakalan Yuni jual buat dijadiin mas kawinnya Mas Ganteng. Gimana? Ya udah deh, gini dah, ya. Mulai sekarang nih, lu gua catet di nominasi paling awal di kancah perjodohan anak gua Panji yang ganteng, ya. Nah, ya udah, jangan lupa traktirnya nih, ya. Cil. Yuk. Oh ya lupa ngambil dagangan dulu. Yuk. Ya ibu calon mertua.
Apa yang harus aku lakukan lagi, Satria? Aku gak akan pernah rela lepasin kamu untuk perempuan itu. Kamu sama aku harusnya bersatu. Kamu kenapa sih? Sayang, Mama akan melakukan apa aja demi melihat kamu bahagia kembali. Aku gak bisa hidup kayak gini terus. Mama akan menggagalkan perkawinan Satria dan Mentari. Mentari? Jadi kamu semangat ya? Apa mungkin Mentari ini adalah Mentari anaknya Iis yang aku berikan pada Yuda 25 tahun yang lalu? Gimana caranya ya supaya aku bisa memastikan soal ini? Tidak ada seorang pun yang bisa menghapus senyum bahagia di wajah kamu, sayang. Tidak ada seorang pun. Halo? Iya, saya sendiri. Oh, ini Pak Raymond. Iya. Mau mengundang peresmian restonya Bapak ya? Iya Pak. Saya akan usahakan malam ini datang. Terima kasih ya Pak. Sayang, daripada kamu pusing, daripada kamu sedih terus, mendingan kamu ikut pembukaan restorannya Pak Raymond malam ini. Ya. Hai, Oma. Oma gimana, Oma? Keadaannya hari ini? Udah mulai membaik? Alhamdulillah, walaupun suara Oma masih serak. Oh ya, tadi Pak Raymond telepon Oma. Sepertinya dia mau buka restoran baru. Dia ngundang kita sekeluarga, tapi Oma gak bisa hadir. Kan kondisi Oma masih seperti ini. Kamu bisa kan wakilin Oma? Oh ya udah, nggak apa-apa, Oma. Lagian kan Oma kan memang harus istirahat, udah ya. Oma nggak usah mikirin itu, biar Satria yang ngurus semuanya, ya. Oh iya, kenapa kamu nggak ajak Mentari aja sekalian?